Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pageant enthusiast, this is Ari Purwadi dan selamat datang di sharing sessions bersama Ari Purwadi. Kali ini kita akan ngobrolin tentang bekal ikut pageant. Kenapa saya ngebuat video ini dan saya sudah lama sekali pengen ngebuat video tentang pageant? Karena saya sering banget gregetan dengan adanya kontes pageant di tingkat kabupaten atau kota ataupun provinsi yang pesertanya tidak mempersiapkan diri, yang pesertanya tidak membekali diri mereka tentang apa itu pageant. Dan di video kali ini pas banget untuk teman-teman yang ingin mengikuti kontes di tingkat kabupaten atau kota ataupun di tingkat provinsi. Karena saya yakin untuk teman-teman yang mengikuti kontes di tingkat nasional, persiapannya sudah jauh lebih baik, sudah jauh lebih matang, dan memang untuk pageant sendiri adalah sesuatu yang bisa kita pelajari teman-teman. Tapi sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat. Don't forget to subscribe. Baik pageant entusias, sebelum kita mengikuti sebuah kontes pageant, kita harus mengetahui dulu pageant ini sebenarnya definisinya apa gitu ya. Nah, pageant ini didefinisikan adalah kompetisi yang terutama berfokus pada keindahan fisik kontestan. Meskipun kontes seperti ini sering menggabungkan kepribadian, bakat, dan jawaban atas pertanyaan juri sebagai kriteria penilaian. Nah, dari definisi ini jelas ya bahwa pageant merupakan kontes yang mengutamakan keindahan fisik. Oke, nah jelas ya definisinya ya teman-teman ya. Dan dalam perkembangannya saat ini terdapat banyak kontes pageant, baik itu beauty pageant untuk perempuan ataupun male pageant yang pesertanya adalah laki-laki. Dan dalam perkembangannya di Indonesia di tingkat kabupaten atau kota ataupun di tingkat provinsi juga terdapat pageant yang mencari dua pemenang sekaligus, misalnya duta wisata atau duta bahasa atau duta museum. Nah, itu termasuk bagian dari pageant ini gitu. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas tentang look atau penampilan. Baik teman-teman, kalau ada pertanyaan seberapa penting penampilan untuk sebuah kontes pageant? Jawabannya sangat penting. Ya, kita harus melihat ini dari kacamata penyelenggara. Penyelenggara bisa sebuah organisasi, bisa sebuah yayasan, bisa sebuah institusi. Jadi kita harus melihat penampilan dari sudut pandang penyelenggara. Suka tidak suka, mau tidak mau, pageant adalah kontes yang mengutamakan keindahan fisik. Jadi kita harus melihat ini dari sudut pandang penyelenggaranya. Nah, di sini organisasi atau institusi atau yayasan itu saya akan menyebutnya penyelenggara, teman-teman ya. Di sini penyelenggara pasti mencari satu sosok pemenang yang dia mempunyai penampilan yang good looking, yang dicintai oleh publik, yang dicintai oleh kamera. First impression publik ketika melihat satu sosok ini sudah bagus gitu. Bahkan ketika berjalan aja, nanti sosok ini memiliki aura seorang bintang. Pasti yang dicari adalah yang seperti itu. Kenapa? Karena balik lagi bahwa penyelenggara akan mencari satu sosok yang nantinya akan menjadi brand ambassador untuk pemilihan yang mereka gelar gitu. Untuk pertanggungjawaban dengan sponsor, untuk wajahnya nanti akan dipasang di berbagai media massa. Jadi mereka akan mencari satu sosok yang memang memiliki penampilan yang bagus. Nah, kita harus melihat ini dari sudut pandang penyelenggara, dari sudut pandang organisasi. Apalagi tadi kita sudah melihat definisinya bersama-sama bahwa pageant ini adalah sebuah kompetisi yang terutama mengutamakan keindahan fisik kontestannya. Meskipun kontes seperti ini sering menggabungkan kepribadian, kemudian bakat, dan jawaban atas pertanyaan juri sebagai kriteria penilaian. Tapi kita juga harus melihat hasil akhirnya, goalnya gitu. Jadi pemenangnya ini nanti akan bertemu dengan banyak wartawan, bertemu dengan banyak media, dan pasti penyelenggara menginginkan satu sosok yang memang dia dicintai oleh lensa kamera. Penyelenggara akan mencari satu sosok yang nantinya
bisa menjadi media darling. Nah, di sini kita sudah paham nih bahwa look atau penampilan benar-benar diutamakan untuk mengikuti sebuah pageant. Jadi ketika mendaftar, kita sudah harus menyiapkan foto terbaik tentang diri kita. Kenapa? Karena pasti yang akan dilihat oleh penyelenggara yang pertama adalah look kita. Apakah look kita itu bisa lulus ke tahap berikutnya atau tidak, bisa lulus ke tahap karantina atau tidak gitu. Dan di sini teman-teman, saya berpesan kepada teman-teman, kepada pageant entusias semuanya yang tertarik untuk mengikuti pageant nantinya, benar-benar harus no hard feelings, jangan baper ketika ada orang lain, siapapun itu yang mengomentari fisik teman-teman. Karena kenapa? Karena yang kita ikuti ini adalah sebuah kontes yang memang mengutamakan keindahan fisik. Jadi pasti nanti akan ada orang-orang yang mengomentari tentang fisik kita. Entah itu dari penyelenggara, entah itu dari panitianya, atau mungkin dari teman sesama kontestan, atau mungkin dari masyarakat, dari netizen. Pasti mereka akan mengomentari kita secara fisik gitu. Dan itu benar-benar harus nggak boleh bawa perasaan, nggak boleh baper gitu. Benar-benar kita legowo aja. Memang yang kita ikuti ini adalah kontes yang mengutamakan keindahan fisik. Jadi pasti mereka akan mengomentari fisik kita. Kita nggak boleh baper. Ini pengalaman ya teman-teman ya. Pengalaman saya dulu ketika mengikuti sebuah kontes di tingkat provinsi. Bahkan saya dikomentari fisiknya dari sesama kontestan. Dan sangat makjeleb ya, sangat apa ya istilahnya ya, kaget gitu. Maksudnya beliau komentarnya seperti ini di depan teman-teman yang lain, di tengah kita sedang, saya ingat banget waktu itu sedang latihan catwalk gitu. Kemudian dia mengatakan fisik gitu, dia mengomentari fisik yang menohok gitu, yang bikin makjeleb banget gitu. Nah, di sini saya benar-benar merasa drop banget waktu itu gitu kan, karena kan dikomentari dengan suara yang lantang di tengah kita sedang latihan gitu kan. Tentu saja saya sangat drop gitu karena diucapkan tiba-tiba dan benar-benar tidak saya duga kalau sudah main fisik gitu. Well, saya take a moment, saya berdialog dengan diri sendiri, dan memang sangat mengganggu konsentrasi saya ketika berkompetisi. Tapi akhirnya saya paham bahwa memang saya terlibat dalam satu ajang yang memang dinilai secara fisik. Jadi saya tidak boleh baper, tidak boleh hard feelings, menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat wajar, dan saya kembali fokus konsentrasi untuk mengikuti ajang tersebut. Well, akhirnya saya paham bahwa saya berada di ajang yang memang fisiknya itu dinilai banget gitu. Dan itu menjadi part of a game, menjadi bagian dari game. Mungkin itu cara teman kontestan saya sebagai kompetitor, dia ngejatohi mental lawan. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak memikirkan perkataan dia dan kembali mengikuti setiap tahapan kompetisinya dengan maksimal, dengan baik gitu. Jadi teman-teman ketika mengikuti ajang pageant, teman-teman sudah tidak boleh baper yang namanya body shaming, body bullying, ataupun perundungan fisik. Oke? Nah, teman-teman tadi kan juga sempat dibahas first impression teman-teman sebagai kontestan adalah foto diri. Teman-teman bisa menilai fisik teman-teman, natural looks-nya itu dari latihan di depan cermin atau di depan kamera langsung. Di situ teman-teman bisa melihat, bisa menilai diri teman-teman itu seperti apa, natural looks-nya, dan teman-teman harus bisa menerima diri sendiri terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena di sini kan teman-teman akan berada di ajang yang nantinya berharap penyelenggara menerima kehadiran teman-teman, masyarakat menerima kehadiran teman-teman. Setidaknya teman-teman bisa menerima keberadaan diri teman-teman terlebih dahulu. Dengan melihat bagaimana penampilan teman-teman di lensa kamera, teman-teman bisa menilai nih, oh wajah saya bagus di shoot dari sisi kiri atau dari sisi kanan gitu. Jadi sudah paham betul penampilannya itu akan
bagus dari angle yang sebelah mana gitu kan. Ketika difoto, teman-teman juga sudah harus bisa mengisi mata teman-teman dengan aura-aura kebahagiaan, dengan aura-aura positivisme, bisa dengan kata-kata yang membangun gitu. Misalnya, saya kontestan paling antusias, atau saya kontestan paling percaya diri, atau saya kontestan paling brilian, atau mungkin saya kontestan paling tampan gitu. Jadi harus diisi dengan kalimat-kalimat seperti itu biar aura yang terpancar dari mata teman-teman itu benar-benar aura yang positif gitu. Jadi teman-teman harus menunjukkan aura kepercayaan diri di depan kamera. Well, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan kamera akan saya bahas di episode yang lain pastinya. Dan jangan lupa kalau teman-teman punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Well, terkait dengan natural looks ini teman-teman, komponen yang lain misalnya bentuk badan. Bentuk badan, apakah teman-teman sedang berlebih dalam arti gemuk atau mungkin sedang kurus? Nah, ini teman-teman kalau misalnya mau mengikuti pageant harus disiapkan. Bisa mengikuti olahraga, memilih olahraga yang tepat untuk anatomi tubuh teman-teman. Jadi mungkin untuk yang cowok bisa nge-gym, karena di kamera nanti akan terlihat bagus. Dan untuk yang cewek bisa memilih olahraga yang lain yang sesuai dengan anatomi tubuh teman-teman yang cewek gitu. Kadang-kadang memang kita harus tidak boleh idealis gitu teman-teman ya. Karena memang untuk cewek ketika terlalu berotot atau terlalu kekar di kamera juga kurang bagus untuk ajang pemilihan beauty pageant, untuk sebuah beauty queen gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa memilih olahraga yang tepat sesuai dengan kebutuhan anatomi tubuh teman-teman. Jadi bisa disiapkan dan terus dilatih natural looks yang sudah ada di dalam diri teman-teman yang merupakan anugerah pastinya, agar material seorang pemenang itu ada di dalam diri teman-teman. Mungkin kalau yang cewek, queen material ada di dalam diri teman-teman gitu ya. Terkait dengan natural looks ini, teman-teman juga harus bisa mengenali bagaimana rambut teman-teman. Untuk yang pria bisa dibantu dengan gel rambut ataupun pomade. Nah, untuk yang perempuan, ini rambutnya harus ditata. Sebenarnya ketika rambut dibiarkan terurai, dibiarkan tergerai, dengan rambut panjang hitam tergerai, ketika hal itu menambah kecantikan wajah teman-teman yang perempuan ya, ini bisa dibiarkan seperti itu. Tetapi ketika tipikal rambutnya itu harus ditata, karena ketika terurai tidak menambah indah, nah teman-teman harus menata rambutnya. Karena memang ada bawaan rambut itu yang memang sudah indah dari sononya, tapi juga ada yang harus ditata. Ini teman-teman yang harus mengenali natural looks dari rambut teman-teman. Harus dicatat bahwa teman-teman akan menjadi objek yang nantinya difoto, yang nantinya wajahnya ditaruh di mana-mana. Dan teman-teman penampilan ini memang untuk kebutuhan dari publisitas penyelenggaranya gitu. Teman-teman tidak bisa egois gitu. Teman-teman harus memperhatikan look ini gitu, karena terkait dengan branding dari penyelenggaranya. Bagaimana teman-teman sudah paham tentang natural looks pada bahasan kali ini? Semoga bisa menjadi bekal yang pertama untuk teman-teman join di pageant. Nanti setelah corona kita harapannya bersama-sama bakal banyak terselenggara pemilihan-pemilihan di tingkat kabupaten atau kota yang bisa teman-teman ikuti, yang bisa teman-teman join nantinya. Kita akan membahas tentang outfit dan aksesoris di episode berikutnya. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Share apabila dirasa video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.